Hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah rumah sederhana dengan nuansa menyegarkan. Seorang istri yang bernama Sun Jun sedang menyiapkan sarapan untuk sang suami. Mereka selalu sarapan bersama dengan sedikit obrolan untuk menambah keharmonisan di antara mereka. Lalu Jae pergi ke kebun untuk melihat hasil garapannya. Setiap harinya ia bekerja di sana sebagai pendapatan sehari-hari. Esoknya Jae sedang di perjalanan dan melihat seorang gadis berdiri di halte dengan wajah yang menurutnya tak asing. Kemudian setelah melewati gadis itu, ia berhenti sebentar lalu mengingat akan masa lalunya. Ternyata gadis tersebut adalah orang yang pernah ia tiduri atau bisa dibilang selingkuhan kali ya. Namun Jae terlihat khawatir karena penasaran kenapa dia bisa ada di sana. Kemudian Jae pun pulang dan Sun Jun memperkenalkan seorang gadis yang katanya ikut tinggal bersama untuk sementara waktu. Hal tersebut membuat Jae kaget karena gadis yang bernama Huai tersebut adalah orang yang ia ingat saat tadi di jalan. Dan kedatangannya pastilah membuat kekacauan. Mereka bersikap biasa-biasa saja saat di hadapan Sun Jun seperti layaknya orang asing. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Sun Jun, mereka berduaan di kamar Huai. Di sana, Huai meminta minuman anggur kepada Jae. Nah, dari situ pun Huai langsung memulai permainannya dengan membuka resleting celana Jae lalu dikodok. Pada akhirnya, Jae beringas lalu membawa Huai ke atas kasur. Mereka bermain keasoyan sementara Sun Jun tidur sendirian tak tahu apa yang sedang dilakukan suaminya. Tenang saja karena ini baru malam pertamanya guys. Esok malamnya mereka bertiga pun makan bersama dan Huai mulai bertingkah dengan mencolek-colek kaki Jae hingga ketakutan. Mungkin ia panik lalu beranjak dari kursi dan berkata bahwa ia tidak nyaman di sana. Tapi Sun Jun tidak membiarkan ia pergi lalu menawarkannya jus dan diminta untuk duduk kembali. Kini Jae dan Huai jadi berduaan, kemudian mengungkap kembali hubungan gelap mereka. Ternyata Huai datang di kehidupan rumah tangga mereka karena ia ingin kejelasan untuk hubungannya dengan Jae. Ia pun mulai mengancamnya akan memberitahu Sun Jun tentang hubungan mereka. Nampaknya Jae merasa terancam dengan kedatangan Huai dalam rumah tangganya. Untung saja Sun Jun datang kembali sehingga Huai tidak bertingkah macam-macam. Namun saat itu Sun Jun berkata bahwa besok ia izin pergi ke sebuah kelas pertukangan. Nah, kesempatan emas bisa Huai dapatkan karena dengan begitu ia bisa berduaan dengan Jae. Singkat cerita, esoknya Sun Jun langsung diantarkan ke pertemuan itu oleh Jae. Di tempat tersebut, Sun Jun hanya berduaan bersama pelatihnya yang akan mengajarkan ia tentang perkayuan. Ia pun langsung diajarkan mulai dari mengukur kayu, membuat pola dan memotongnya. Sementara Huai mulai beraksi masuk ke kamar Sun Jun untuk melihat-lihat isi di dalam sana. Ia pun menemukan kemeja Jae yang dimana pernah dipakainya saat mereka ngencrot. Hal itu membuat Huai teringat kembali bahkan Sang He sehingga ia memakai kemeja tersebut. Lalu tiduran di atas kasur sambil memainkan sang Meki. Di sisi lain, Sun Jun sudah pulang dengan diantar oleh pelatihnya sampai ke depan rumah. Namun saat Lee mengantarkan Sun Jun, ternyata Huai melihat kedekatan mereka. Ia pun mulai bertingkah dengan mendatangi Lee sambil membawa sebotol anggur untuk minum bersama. Di sana, Huai membahas mengenai keanggunan yang dimiliki oleh Sun Jun kala sedang melakukan pengencrotan.
Ternyata hal itu ia jadikan umpan agar Lee terpancing untuk mencicipinya. Kegilaan yang dilakukan oleh Huai pun membuat Lee kaget karena ia berkata bahwa Sun Jun sering enak-enak dengannya setiap malam. Maka kedatangannya bermaksud untuk bekerja sama agar Sun Jun dan suaminya bercerai. Ia rela memberikan uang berapapun asalkan setuju untuk melakukan perintahnya. Akan tetapi, Lee tidak semurah itu sehingga Huai diusir secara paksa agar tidak bertindak jahat. Kemudian setelah Huai pergi, tawarannya masih terngiang-ngiang di pikiran Lee. Di lain tempat, Huai masih saja mencuri kesempatan tanpa rasa takut. Ia datang ke kamar Sun Jun untuk tidur di samping Jae. Ya ampun, pelakor satu ini tidak berpikir gimana jadinya kalau Sun Jun terbangun. Ia malah minta dicium hingga Jae sadar. Mereka sama-sama gila karena Jae pun langsung mencipoknya. Sementara Huai jadi semakin beringas naik ke atas tubuh Jae. Ini sungguh gila ya guys, karena Jae berani memasukkan otongnya ke dalam Meki Huai di saat sang istri ada di sana. Pada saat Sun Jun sadar, oh ternyata hanyalah mimpi. Duh, mimpi basah mulu ya. Singkat cerita, hari pun sudah pagi. Saat itu Sun Jun dan Huai nampak akur. Tapi Sun Jun bertanya mengenai kelancaran novel yang dibuatnya selama di sana. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Huai beralasan bahwa kedatangannya menumpang di rumah itu untuk studi lapangan untuk tugasnya. Namun, Huai memberi bocoran tentang novel yang ia buat adalah kisah cinta mengenai perselingkuhan. Pengakuan tersebut membuat Sun Jun terpikirkan akan pernyataan Huai. Ia pun mulai curiga saat melihat punggung Jae penuh dengan cakaran tangan. Di malam harinya, Sun Jun tak sengaja melihat Huai pergi keluar sendirian. Namun, ia tak bisa membuntutinya karena mendapat telepon dari sang suami. Saat itu pun Jae memberitahu kalau ia akan pulang terlambat karena akan bertemu dengan teman lamanya. Sun Jun tak memiliki kecurigaan tentang hubungan mereka berdua. Padahal Huai pergi untuk menemui Jae karena mereka ketemuan di luar. Kemudian Sun Jun merasa gabut karena tak bisa tidur. Ia berjalan-jalan di sekitaran rumah, namun saat itu ia melihat sebuah baju yang dibuang hingga membuatnya penasaran. Dengan begitu, Sun Jun menuju ke semak-semak karena mendengar suara pengencrotan. Dan ketika dilihat, ia pun langsung sakit hati. Kini Sun Jun sudah mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh. Kenyataan itu membuat ia terpukul hingga tak bisa tidur karena terluka. Di saat hatinya sedang hancur, Sun Jun memilih beraktivitas bersama Lee agar tidak terus kepikiran. Tapi ia pun tak bisa mengungkapkan kepedihannya kepada Huai sehingga tetap bersikap biasa saja kepadanya. Mereka mengobrol seperti biasa walau Huai memancingnya dengan bahasan hubungan Sun Jun bersama Jae. Tapi ia terus bungkam sementara Huai memanas-manasi dirinya atas kisah novel perselingkuhan itu. Untung saja Sun Jun memiliki hati malaikat, jadi ia tetap sabar walau tertindas. Esoknya Sun Jun kembali datang ke tempat Lee, namun suasana hatinya terlihat sangat tak baik. Saat itulah Lee memberanikan diri mengajak Sun Jun untuk berkencan. Ternyata Sun Jun tidak mudah didekati karena ajakan tersebut ditolaknya. Awalnya Sun Jun marah hingga pergi dari sana. Tapi saat di tengah perjalanan ia berubah pikiran.
Sun Jun kembali ke tempat Lee dengan menunjukkan sebuah kesedihan. Namun tetap saja tingkah Lee membuat ia ketakutan dan pergi lagi. Setelah itu Sun Jun pun menemui suaminya di kebun lalu memeluknya dengan erat. Jae merasa ada yang aneh terhadap istrinya tersebut karena tak seperti biasanya ia bersikap begitu. Akan tetapi Sun Jun selalu menutupi kebenaran bahwa ia hanya baper setelah menonton drama Korea, jadi kangen kepadanya. Singkat cerita, malamnya Sun Jun kaget karena tiba-tiba Huai mengundang tamu tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Dia adalah Lee yang diajak makan bersama oleh Huai. Hal itu membuat Sun Jun canggung setelah ajakan kencan kemarin. Kemudian mereka malah bertemu saat di dapur dan Lee mulai beringas dengan mendekat pada Sun Jun. Tapi ia tidak membiarkannya bertingkah semakin gila, sehingga memintanya untuk segera pergi dari rumah itu. Kemudian Lee pun pulang diantarkan oleh Huai. Di sisi lain, Jae cemburu dan berpikir pasti mereka akan tidur bareng. Hal itu membuat ia mabuk parah dan bertingkah kasar kepada Sun Jun maksa untuk diencrot. Nah, mereka baru ngencrot lagi ya guys. Esok paginya, Sun Jun merasa mual hingga muntah-muntah setelah makan. Sementara hubungan Huai dengan Jae kini mulai berantakan setelah kejadian malam itu. Sepertinya Jae sudah muak karena Huai terlalu tebar pesona kepada para pria. Di lain tempat, Sun Jun datang ke tempat Lee dan memintanya untuk ngencrot bersama. Memang terlihat aneh, tapi Sun Jun memaksa Lee membuka baju dan segala aset-asetnya hingga akhirnya mereka jadi bertengkar. Lee sadar bahwa Sun Jun memang sedang bersedih saat tangisan itu ia keluarkan. Kemudian Lee mengantarkannya pulang dan meminta Sun Jun untuk tidak menangis lagi. Sementara Huai sedang menunggu Lee dengan kemarahannya, sehingga saat Lee datang langsung melempar botol minuman itu hampir terkena wajahnya. Saat itu Huai mengamuk karena merasa orang-orang sudah meninggalkannya dan tak ada yang sayang lagi kepadanya. Bahkan Lee pun mengaku bahwa ia telah berkhianat dengan membatalkan perjanjian mereka sebelumnya. Dirinya tidak meniduri wanita hanya karena uang. Maka dari itu Lee berkata kalau permainan Huai tidaklah mengasyikkan. Mendengar hal itu, Huai jadi semakin amo lalu mengobrak-abrik barang-barang di sana. Lee malah membuatnya semakin panas dengan berkata bahwa Jae tidak akan pernah mencintainya melainkan hanya diperalat untuk kenikmatan saja. Kini Huai frustasi lalu memotong urat nadi tangannya menggunakan cutter. Di sisi lain, Sun Jun pun terlihat sedang tak karuan karena ia memotong sayuran dengan otot. Jae merasa khawatir lalu melihatnya ke dapur. Namun saat itu Jae mendapat telepon tapi Sun Jun melarang untuk mengangkatnya padahal telepon tersebut dari Lee. Kemudian Jae pun membaca pesan darinya dan kaget saat mengetahui kalau Huai memotong tangannya dan kini dirawat di rumah sakit. Akan tetapi emosi Sun Jun sudah tak bisa ditahan-tahan lagi. Ia merelakan suaminya dengan menusuknya hingga tak sadarkan diri. Dikala Huai sadar, ia masih saja mengingat Jae. Sementara Sun Jun merapikan puing-puing pembunuhannya lalu menyimpan Jae ke dalam peti padahal ia masih hidup. Tapi karena sakit hati seorang istri bisa membuatnya kejam dari yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, Sun Jun pun datang ke rumah sakit untuk menjenguk Huai. Setelah kebohongan tersebut terungkap, Huai masih saja berhalu kalau ia dan Jae masih saling mencintai. Menampakkan wajah menyedihkan, Huai pamer tentang rasa saat mereka ngencrot. Namun sekarang sudah berbeda, walaupun Huai berusaha menelponnya, tetap saja Jae tak akan datang.
Kini Huai mengamuk lagi dan menangis histeris karena kehilangan orang yang ia sayangi. Ternyata kenyataan tersebut membuat Huai mengakhiri hidupnya dengan lompat dari lantai atas lalu jatuh tepat pada mobil Sun Jun. Setelah pengkhianat itu pergi, Sun Jun merasa bahagia karena kini hidupnya sudah tenang tanpa pelakor lagi dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi ulasan filmnya. Kisah si pelakor yang tak punya malu menjadi biang kerok keharmonisan sebuah keluarga. Namun Mimin tidak tahu sejak kapan Huai dan Jai berhubungan. Karena di filmnya hanya dijelaskan saat ia bertemu lagi pada saat di halte. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa sebenarnya Jai belum sepenuhnya meninggal. Ia masih hidup, hanya saja disimpan dalam peti oleh Sun Jun agar tidak berkhianat lagi. Gak apa-apa kali ya, hitung-hitung hukuman buat suami yang doyan selingkuh. Buat kalian yang mengalami hal sama, boleh dicoba nih cara Sun Jun dalam mengatasi perselingkuhan. Nah, kalau begitu Mimin akhiri dulu review film kali ini.